Om Swastiastu. Baik anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, berjumpa lagi hari ini dengan Bapak ya. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan memberikan materi pembelajaran tematik kelas 5 ya. Yaitu tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem. Nah, hari ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran yang kedua ya. Kemarin Bapak sudah memberikan materi pembelajaran yang pertama, yaitu komponen ekosistem ya. Apa kalian masih ingat apa saja komponen ekosistem? Ya, jadi ekosistem itu ada komponen biotik dan abiotik. Nah, sekarang Bapak akan memberikan materi pembelajaran yang kedua ya. Tapi anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Baik, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak. Apa kalian masih ingat tepuk PPK? Masih ya? Baik, mari kita coba tepuk PPK ya. Baik, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Ya, terima kasih ya. Nah, anak-anak, sebelum mulai, mari kita lakukan absensi dulu ya. Danu, bawa pulpen. Bahkan ya absen di sini Danu. Di sini tanda tangan ya. Yang hadir selain Midana di sini kan Mulyawan, di sini tanda tangan ya. Purnawati. Nah, hari ini kita mempelajari pembelajaran kedua tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Nah, hari ini anak-anak kita belajar di pembelajaran kedua halaman berapa ini? Pembelajaran kedua halaman 9 ya. Oke, halaman 9. Nah, kemarin kan sudah belajar mencari ide pokok atau pikiran pokok dalam sebuah paragraf. Ini anak-anak, ini adalah sebuah paragraf ya. Kumpulan dari beberapa kalimat namanya paragraf. Kemarin kita sudah belajar apa itu ide pokok ya kan? Atau gagasan utama. Nah, sekarang bagaimanakah cara menentukan ide pokok dalam suatu teks? Nah, ini adalah cara-cara yang dapat kita lakukan supaya kita bisa menentukan ide pokok dalam suatu teks ya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menemukan gagasan utama atau ide pokok. Coba dibacain, bisa dibaca Pak Sempurnawati? Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Untuk dapat menentukan ide pokok, kita harus perlu membaca teks dengan seksama. Di buku tematik pembelajaran 2, di sini sudah ada teks untuk kita latihan. Ayo membaca ya, untuk menentukan apa ide pokok atau pada masing-masing paragraf ya. Nanti kita akan membuat atau menentukan ide pokok pada masing-masing paragraf. Oke? Jadi materi untuk bahasa Indonesia kurang lebih yaitu kita akan menentukan ide pokok nanti dalam teks non fiksi. Dan sekarang Bapak lanjutkan ke materi pembelajaran IPA ya. Ini ada Bapak bikin gambar. Kira-kira anak-anak tahu enggak makanan dari hewan yang Bapak berikan? Ini apa ini? Beruang. Apa makanannya? Belum pernah lihat beruang sih, nggak ada beruang di sini ya. Tapi kalau kita lihat di televisi, beruang itu biasanya makan apa? Daging. Oke, bagus. Terus ini sekarang apa ini? Kata. Apa makanannya kata? Katanya dia makan serangga. Kalau ini apa namanya anak-anak? Tapir. Makanannya adalah daun muda ya. Itu adalah hewan herbivora yang gemar makan daun muda dan buah. Makanya dia disebut dengan herbivora. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, sekarang anak-anak kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, jadi hewan itu berdasarkan jenis makanannya ada 3 ya. Hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Jadi hewan yang makanannya rumput atau tumbuhan itu
dimasukkan dalam hewan herbivora. Ya, apa namanya? Herbivora. Kemudian hewan yang makanannya berupa daging, seperti tadi kucing, harimau, beruang, itu dimasukkan dalam golongan atau kelompok hewan karnivora. Sedangkan hewan yang makanannya berupa tumbuhan dan hewan lain atau tumbuhan dan daging itu disebut dengan hewan omnivora. Contohnya apa? Tadi ayam, babi, tikus, monyet ya. Itu merupakan kelompok hewan omnivora. Paham anak-anak? Nah, supaya anak-anak lebih mudah menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya ya. Bapak sudah membuat papan pintar dengan judul Taman Satwa. Sekarang Bapak minta anak-anak satu persatu untuk menggolongkan hewan yang ada di sini. Apakah termasuk herbivora, karnivora atau omnivora? Bisa? Bisa ya. Coba dari Sempurnawati, ayo. Silakan. Mau pilih hewan mana? Ya. Ya, terus ditaruh di sana dah. Ya, tangan kanannya biar. Oke. Terus boleh pilih. Lanjut. Ya, baik anak-anak. Nah, demikian tadi kalian sudah mencoba menggolongkan hewan ya berdasarkan jenis makanannya. Akan tetapi mungkin ada beberapa yang perlu diluruskan. Sudah ya? Ini baru betul ya? Tepuk tangan buat kalian. Nah, baik, bagus anak-anak. Nah, demikian tadi materi pembelajaran kita untuk materi pembelajaran IPA ya, yaitu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, tadi anak-anak sudah berhasil beberapa menggolongkan hewan dengan benar. Nah, kemudian tadi Bapak juga sudah mengoreksi. Jadi ini adalah penggolongan hewan yang benar ya. Contoh hewan herbivora yaitu hewan yang memakan tumbuhan, yaitu apa ini anak-anak? Zebra ya. Ini kuda, kemudian kelinci, kemudian gajah, kemudian ini apa? Kambing ya. Kemudian ada rusa, ada kupu-kupu, ada sapi ya, ada kerbau, badak, ini kanguru ya. Baik, kemudian ya anak-anak ya, contoh hewan yang termasuk ke dalam hewan karnivora adalah ada singa, harimau, ular, katak, elang, ini citah ya, dan kucing ya. Kemudian beberapa contoh hewan omnivora yang memakan tumbuhan dan hewan yaitu ayam, orangutan atau simpansa, dan apa? Sudah paham anak-anak? Nah, baik. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan materi pembelajaran seni budaya dan prakarya ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan tangga nada ya? Bapak bacakan ya. Jadi anak-anak, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang ya. Disebut tangga nada apabila sebuah tangga nada terdiri atas 8 tingkatan dengan urutan dari tingkatan pertama sampai ke 8. Nah, tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan minor ya. Tiap tangga nada dibedakan dengan jarak. Jadi tangga nada itu ada tangga nada mayor dan tangga nada minor ya. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa hewan juga sering dijadikan nyanyian? Ya enggak? Hewan juga sering dijadikan lagu ya. Bisakah anak-anak memberikan contoh lagu dengan tema hewan? Contoh cicak-cicak di dinding ya. Contoh lain apa? Anak kambing saya. Merupakan salah satu contoh lagu dengan tema hewan, yaitu anak kambing saya. Pernah dengar lagu anak kambing saya? Nah, lagu ini berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur ya, anak kambing saya. Nah, baiklah anak-anak, demikian tadi materi yang telah Bapak berikan ya. Yaitu yang pertama tadi Bapak telah memberikan materi bahasa Indonesia, yaitu cara menentukan ide pokok dalam teks non fiksi.
Kemudian IPA ya menggolongkan hewan berdasarkan makanannya, dan juga Bapak telah memberikan salah satu contoh lagu dengan tema hewan. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik untuk anak-anak kerjakan ya. Nah, silahkan anak-anak mengerjakan lembar kerja peserta didik ini ya. Bapak bagikan ya. Ya, Bapak isi nama dulu ya. Tolong diisi nama dulu ya. Ya, anak-anak sudah selesai mengerjakan? Sudah. Nah, bagus. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan, Bapak minta sekarang anak-anak untuk menyampaikan hasil pekerjaannya ya. Nah, coba Putu Juliasih coba sampaikan hasilnya bahasa Indonesianya. Pada dasarnya ekonomi sistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Oh, itu adalah ide pokok untuk paragraf keberapa? Pertama ya, bagus, tepuk tangan. Ya. Untuk IPA coba Mulyawan bacakan nama hewan, jenis makanan, dan kelompok hewan. Yang pertama, apa nama hewan? Tikus. Jenis makanannya roti. Terus kelompok hewannya? Oke. Ya, bagus. Terus untuk seni budaya, ada yang mau menyampaikan? Perasaan setelah menyanyikan lagu Anak Kambing Saya. Coba Sempurnawati. Apa perasaannya setelah mendengarkan lagu Anak Kambing Saya tadi? Senang, gembira, apalagi? Semangat, riang ya. Nah, itu adalah merupakan karakter dari lagu-lagu yang bertangga nada mayor ya. Nah, baik anak-anak, demikianlah materi untuk pembelajaran kita hari ini ya. Selanjutnya anak-anak silakan kerjakan lagi LKPD-nya ini di rumah, dikumpulkan besok ya. Nah, kemudian Bapak akan memberikan rangkuman materi untuk pelajaran kita hari ini ya. Jadi yang pertama, untuk dapat menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf, kita harus membaca teks tersebut dengan seksama ya. Kemudian untuk IPA, hewan berdasarkan jenis makanannya digolongkan menjadi 3 ya, yaitu hewan herbivora yang makanannya tumbuhan, terus hewan karnivora yang makanannya hewan atau daging. Yang ketiga, hewan omnivora yang makanannya tumbuhan dan juga daging atau hewan. Kemudian tangga nada ada 2 ya, tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, demikian materi pembelajaran kita hari ini anak-anak. Adakah yang perlu ditanyakan? Tidak ya? Baik anak-anak, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerjakan tugasnya di rumah, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Bapak akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Baik, selamat pagi. Terima kasih anak-anak ya.